kita belajar banyak dari peristiwa-peristiwa selama pandemi ini. Nah, kemudian kita tersadar semakin pentingnya kerjasama, kebersamaan, solidaritas, inclusiveness. Karena kita tahu kalau semua ini tidak ada, maka yang dinamakan recover dan recover stronger itu tidak akan mungkin. Terima kasih Bu Retno kesempatannya untuk kita ngobrol-ngobrol ini. Terima kasih, udah lama nggak ketemu. Sehat ya Mas Wisnu? Sehat, Ibu juga kayak tambah sehat aja nih. Alhamdulillah tambah seger, kerjaan tambah banyak tapi fit. Yang penting itu sehat, fit. Olahraga apa hari ini Bu tadi? Pagi ini jalan, tapi 3 hari ke belakang kombinasi jalan sama berenang. Oke, jalan, berenang, tinggal sepedaan nih. Tinggal sepedaan belum, kadang-kadang weekend aja. Belanja naik sepeda. Oh, belanja naik sepeda? Belanja naik sepeda. Kemana Ibu belanja? Deket rumah lah, kira-kira mungkin sekitar 4 kilometer, 5 kilometer naik sepeda berdua sama suami. Oke, tapi boncengan nggak sendiri-sendiri? Nggak sendiri, pakai sepeda yang belakangnya ada Keranjang. Tasnya itu. Oh, oke. Buat belanjaan masuk ke situ. Masuk ke situ belanjaan naik sepeda. Kemarin dari Bali nggak Ibu? Ya, dari Bali baru pulang. Untuk persiapan dan untuk mendetailkan persiapan, ya, untuk mendetailkan semua persiapan yang terkait dengan G20, tidak hanya untuk KTT, tetapi KTT itu sendiri sudah rangkaiannya banyak sekali, tetapi ada beberapa pertemuan yang ada di bawah kewenangan kami, Kementerian Luar Negeri, yang juga akan dilakukan di situ, sehingga pendetailannya itu memang harus dari setahun sebelumnya. Jadi keketuaan kita di G20 dengan tema yang sangat kuat itu ya, recover together, recover stronger, itu dari mana Ibu tema itu muncul dan gagasan itu? Jadi kan presidensi Indonesia ini kan akan sudah dipegang sih sebenarnya, kan kita mulai sebenarnya tanggal 1 Desember kemarin sampai 30 November 2022. Nah, pada saat kita memegang presidensi itu situasi kan belum normal kembali. Kita masih harus hidup di tengah pandemi. Nah, terus kemudian kita juga ingat di awal-awal pandemi itu kan yang terjadi kan kepanikan luar biasa, which is itu normal ya. Dan reaksi dari sebuah kepanikan itu macam-macam. Borong vaksin, tutup border, semua dilakukan. Itu juga dapat dipahami karena namanya panik, nggak ngerti mau gimana, yang penting mengamankan, caranya macam-macam. Nah, kita belajar banyak dari peristiwa-peristiwa selama pandemi ini. Nah, kemudian kita tersadar semakin pentingnya kerjasama, kebersamaan, solidaritas, inclusiveness. Karena kita tahu kalau semua ini tidak ada, maka yang dinamakan recover dan recover stronger itu tidak akan mungkin. Padahal orang menginginkan pada saat kita bounce back, balik, pengennya kan balik tapi lebih kuat lagi. Nah, makanya kalau ada recover together, recover stronger tuh di situ kan ada 3 kalimat, ada kalimat recover together, stronger, stronger dan recover itu ada tujuannya. Tetapi alat untuk mencapai itu mau tidak mau melalui together, melalui kerjasama, melalui solidaritas, melalui inclusiveness. Jadi maknanya sebenarnya sangat dalam dan mudah-mudahan makna yang dalam dan tujuan yang bagus itu bisa kita manifestasikan, bisa kita implementasikan selama presidensi kita di G20. Itu dapat dari Indonesia gagasan itu? Dapat dari Indonesia, dari kita exercise di Kemlu dulu kita exercise, terus kemudian dibawa ke rapat terbatas dengan presiden, talk dengan presiden, balik lagi, prosesnya cukup panjang sih. Kan selain maknanya kan kalau tema itu kan juga ear catching. Iya benar, ada kata yang berulang, ada rimanya, dan itu dapat di luar maknanya yang tadi dalam ya. Keketuaan itu kan mengandung tanggung jawab yang besar Bu ya, selain bahwa kita dipercaya ya. Dan tanggung jawab dan kepercayaan itu kan kita memimpin atau menjadi ketua untuk sebuah KTT
dengan kekuatan yang demikian besar. Tanggung jawab itu akan diwujudkan menjadi seperti apa, Bu? Jadi memang betul ini adalah kombinasi banyak hal. Pertama tentunya kehormatan ya, buat kita bisa memegang presidensi selama 1 tahun. Terus kemudian selain kehormatan juga tanggung jawab. Jadi setiap kali kita merasa kita mendapat kehormatan, kita mendapat kesempatan, kalau saya itu melihatnya bukan dari aspek itunya, tetapi lebih tanggung jawabnya. Tanggung jawabnya bagaimana kita bisa menjalankan tanggung jawab itu dengan sebaik mungkin. Nah, tentunya kita sudah punya aset banyak, termasuk aset diplomasi yang selama ini kita lakukan. Makanya kenapa tadi kita mengambil tema Recover Together, Recover Stronger, di together-nya itu sebenarnya sangat Indonesia, Indonesia karena politik luar negeri kita, diplomasi kita itu sangat dikenal dengan berusaha untuk menyatukan perbedaan, bridge builder, membangun kerjasama. Jadi kalau istilahnya itu bukan Indonesia banget, Indonesia sekali gitu loh. Nah, sekali lagi bagaimana kita mengimplementasikan dari sebuah tanggung jawab kehormatan yang besar itu. Nah, Presiden dari awal udah wanti-wanti kepada para pembantunya, para menterinya adalah oke, ini gawe yang besar, gawe yang prestisius, tapi jangan sampai keprestisiusan ini kemudian menjadikan jarak dengan sekali lagi dengan rakyat, kemudian dengan negara-negara berkembang. Karena selama pandemi terutama kita melihat kesenjangan itu bukan semakin mendekat, makin tidak ada senjangan kesenjangannya semakin mendekat, tetapi justru semakin lebar. Contohnya misalnya mengenai masalah vaksin, jumlah vaksin udah banyak, sekarang sih udah banyak, tapi waktu pertama ya kita melihat Mas Wisnu tahu sendiri kan bagaimana kita nggak keruan cari vaksin dan sebagainya. Alhamdulillah sampai sekarang hasilnya cukup baik ya. Vaksin dan vaksinasi, gap antara negara maju dengan negara berkembang banyak sekali. Kan WHO mengatakan target untuk akhir tahun 2021 40% dari total penduduk masing-masing negara sudah harus divaksinasi. Tapi kenyataannya adalah masih ada 41 negara yang di bawah itu. Enggak cuma di bawah itu, 10% aja belum ada, belum nyampe. Dan ada sekitar 98 yang 40% nggak nyampe. Nah, kalau gap ini semakin lebar, maka kita nggak akan bisa keluar dari pandemi. Demikian juga ekonominya. Ekonomi di situ ada target-target Sustainable Development Goals kan. Dengan adanya pandemi, dengan akses vaksin yang belum setara, maka gap untuk mencapai SDG pun semakin lebar. Nah, makanya Presiden dari awal mengatakan, oke, ini adalah kumpulan negara-negara besar, tetapi idenya adalah bagaimana negara besar-besar ini dapat berbuat untuk yang lain. Terutama untuk negara berkembang. Maka Presiden mengatakan, kita bawakan suara negara berkembang dan negara yang least developed countries di dalam presidensi Indonesia. Nah, dalam konteks itulah untuk pertama kalinya kita akan mengundang negara-negara small islands dari Pasifik dan juga dari Karibia sebagai tamu dari presidensi Indonesia agar suara mereka didengar oleh negara-negara anggota G20. Jadi idenya adalah bagaimana kelompok besar ini dapat menjadi katalis bagi kerjasama yang konkret, yang bermanfaat bagi negara berkembang. Gampangnya itu. Presidensi ini kan 1 tahun, Bu ya. Jadi upaya untuk mewujudkan tadi kesetaraan, gap yang makin nipis gitu ya, itu dilakukan selama setahun ini juga berarti? Tentunya nggak mungkin ya sebuah ide besar itu 1 tahun semuanya bisa dilakukan. Maka G20 itu juga dari waktu ke waktu kita berusaha untuk menyambung. Harus ada kesinambungan antara satu presidensi dengan presidensi yang lain. Jadi misalnya begini, waktu presidensi Italia kita bersama dengan Amerika misalnya mengusulkan adanya sebuah joint task force antara kesehatan dan keuangan. Nah, sekali lagi cara pikir Indonesia pada saat kita bersama dengan Amerika mengusulkan itu adalah
untuk negara berkembang. Kenapa? Kesehatan tidak bisa dilepaskan dari uang, dan uang harus mendukung kesehatan. Karena kesehatan itu kita sadar betul nomor satu. Kita nggak mungkin pulih ekonomi kalau kesehatannya nggak beres. Maka dua ini harus dijoinkan dalam sebuah katakanlah task force. Nah ini dibentuk di Italia, gawenya di Indonesia. Gitu. Nah gawenya ini nanti yang akan menjadi ketuanya adalah Indonesia dan Italia. Indonesia dan Italia untuk mengetuai itu. Jadi ada hal yang baru, ada hal yang kita bawa, tetapi keinginan kita adalah memberikan kontribusi yang besar terhadap ide besar Presiden Indonesia yang memegang presidensi G20 untuk tahun ini. Yang penting adalah memang betul-betul mendekatkan gap antara negara maju dan negara berkembang dalam hal ini dalam konteks pandemi. Keluar dari pandemi, sorry. Kita melihat kan G20 itu negaranya besar-besar dan adidaya, Bu ya. Dan Indonesia lah 10 tahun terakhir punya suara dan mulai dilihat dan menjadi perhatian yang diminati oleh banyak negara karena perannya ya. Bagaimana sebenarnya posisi Indonesia itu bisa mengangkat atau mengajak negara-negara yang besar itu untuk punya ide yang tadi Bu-sebut, inklusivisme, melepaskan dari gap yang terjadi. Untuk yang paling penting sebenarnya kalau kita memegang presidensi atau keketuaan, itu kita harus mendapatkan trust kepercayaan, to start with tentunya dari negara-negara anggotanya. Dan itu sudah didapat. Ya, jadi trust. Nah, trust itu bisa diperoleh dari macam-macam. Misalnya, yang kita sudah janjikan dan sudah kita mulai pada saat pertemuan Sherpa. Jadi kan ada dua pilar kalau di G20, Sherpa dan kemudian dari finance ya. Yang Sherpa sudah pertemuan di level di bawah menterinya, di finance, di deputinya sudah mulai. Nah, apa yang kita bahas di dalam pertemuan yang pertama itu antara lain adalah kita mengatakan seluruh proses yang akan dijalani presidensi Indonesia akan dilakukan secara transparan. Secara transparan. Dan kemudian atas inisiatif Co-Sherpa kita ada yang dinamakan Sofatalk. Jadi para Sherpa itu duduk diskusi ya, bicara secara terbuka mengenai isu-isu yang sulit, sehingga dengan bicara yang enak itu biasanya akan menghasilkan hasil yang lebih bagus. Jadi sekali lagi trust menjadi penting. Trust diperoleh melalui transparansi proses. Trust diperoleh kalau semua pihak merasa memiliki ownership isunya. Makanya transparansi ini penting, sehingga semua orang merasa memiliki peran dari sejak awal. Kita nggak ingin pada saat kita memegang presidensi kemudian kita memberikan too many surprises. Misalnya di lab terakhir perundingan pada saat mau diadopt dipaksakan satu ini yang akhirnya orang akan, dan pada saat orang merasa nggak nyaman terus merasa nggak transparan, itu omongannya bisa kemana-mana bertahun-tahun, nggak cuman 1 tahun 2 tahun tapi bertahun-tahun akan diomongkan, oh ya pada saat presidensi ini kita begini-begini. Jadi trust itu yang harus kita miliki, dan pada saat kita sudah memiliki trust itu, insya Allah isu-isu yang akan kita bawa akan dapat mendapatkan dukungan. Termasuk pada saat Sherpa itu kita sampaikan bahwa ide kita, dan karena saya datang memberikan pidato juga, ide kita adalah bagaimana kita bisa menjadi katalis dari kerjasama yang sifatnya konkret untuk negara berkembang. Ya. Kalau tadi kita lihat kan Ibu menyebut ada beberapa yang harus jadi milik bersama kan isunya ya. Kan kita punya 3 prioritas itu ya. Benar. Dan sejauh mana itu bisa diterima oleh negara-negara yang mungkin punya ego yang besar dan dia ngerasa juga negara besar. Prinsipnya masing-masing negara punya ego. Jadi kita harus mengentertain 20 ego. Ya, persis. 20 ego. Beda-beda semua ya. Beda-beda, jangankan negara ya. Kita pribadi kakak aja. adik, suami istri aja egonya masing-masing kan. Tapi kan bagaimana kita bisa mempertemukan ego-ego itu kan. Nah, sekali lagi nama Indonesia atau warna Indonesia, diplomasi Indonesia itu kan
cukup terkenal dengan peran bridge builder itu. Bridge builder. Bridge builder. Pada saat kita di Dewan Keamanan, ya namanya Dewan Keamanan ya, egonya luar biasa besar-besar, terutama pada saat isunya adalah isu yang apa sih namanya, gap perbedaan posisinya itu demikian besar. Nah, biasanya di DK pada saat gapnya besar itu kita yang membangunkan jembatan. Kita yang membangun jembatan. Nah, ini kita juga ingin bahwa di antara ini lebih tidak mudah lagi karena kan poinnya ada 20. Jadi kita bangun jembatan sana, bangun jembatan sebanyak mungkin jembatan sehingga kita bisa menemukan titik tengah. Nah, jadi satu bagaimana kita mengentertain ego, membangun jembatan, banyak jembatan sehingga kita bisa ketemu, bisa connect. Jembatan itu kan menghubungkan. Ya. Terus kalau kita lihat dari prioritasnya, kan ada 3 prioritas. Memperkuat arsitektur kesehatan global. Jadi kalau mau disingkat berarti kesehatan. Yang kedua adalah transisi energi. Ini menjadi sangat penting banget untuk sebuah pemulihan yang hijau dan sustainable. Karena isu lingkungan ini juga penting. Kemudian yang ketiga adalah transformasi digital. Nah, di masing-masing isu, 3 isu besar itu gap lumayan. Persis. Lumayan sekali. Nah, sekali lagi kita akan mencoba sekuat tenaga untuk menjembatani perbedaan-perbedaan posisi ya dengan cara yang tadi saya sampaikan. Ayo kita duduk, kita buka prosesnya secara transparan. Insya Allah kita akan. Sehingga semua ownership-nya itu terbangun ya. Dari 20 jembatan paling berat bangun jembatan di mana? Kayaknya tahu sendiri jawabannya deh. Jembatannya harus dari beton kokoh. Supaya nggak tergoyang. Iya. Kerja-kerja bangun jembatan itu sebenarnya kerja-kerja sepi ya Bu. Artinya orang setelah melintas orang akan lupa jembatannya itu. Iya. Itu jadi, gimana Ibu? Pada saat orang melintas tiba-tiba sudah sampai di pulau itu, kita nggak sadar bahwa kita melewati sebuah perbedaan melalui sebuah gap ya. Gap nggak terasa. Tapi pada saat jembatan itu runtuh, orang terasa banget. Kok gue nggak bisa ke sana ya? Oh iya, nggak ada yang menghubungkan. Iya, itulah sama dengan kesehatan kan. Pada saat kita sehat, kita nggak merasa bahwa kesehatan itu sesuatu yang luar biasa. Pada saat pandemi, semua orang baru terasa bahwa kesehatan itu nomor 1, dan ternyata pada saat kita diterjang pandemi seperti ini, nggak ada satupun negara yang siap. Dunia ini tidak siap. Negara-negara yang develop pun, yang paling canggih pun ternyata nggak siap. Gitu. Kalau soal kemampuan kita menghadapi pandemi, apa yang bisa kita bagikan ya ke negara-negara G20 dan juga negara lain ya, terkait tadi membuat arsitektur kesehatan itu? Jadi kebetulan saya baru selesai rapat kabinet ya, paripurna terakhir untuk tahun 2021 dan alhamdulillah ya, puji syukur bahwa menjelang akhir tahun 2021, sekali lagi 2021 ini sama sekali bukan tahun yang mudah. Kita diterjang 2 varian baru. Di pertengahan di bulan Juli ya, kita kena Juli itu puncak 15 Juli Delta. Itu kita puncaknya yang kasusnya itu sampai 56.757 per hari, dan di titik 29 Desember kasusnya itu 194. Jadi penurunan kasusnya kalau kita lihat titik teratas sampai titik 29 Desember itu penurunannya itu 99,6%. Nah, kalau kita lihat sekarang, sekali lagi alhamdulillah, dari segi pengelolaan kesehatannya oke. Saya harus sampaikan cukup bagus. Compare ke negara-negara lain sambil juga berdoa ya, sambil berdoa. Kita nggak boleh jumawa, kita harus alert terus, kita harus kerja keras terus agar situasi yang kita alami pada titik ini, sekali lagi pada titik bisa ini kita jaga. bisa kita jaga. Nah, ada tugas yang memang harus pemerintah yang lakukan. Banyak sekali tugasnya, akselerasi vaksinasi dan mencari vaksin yang cukup dan sebagainya. Tapi ada beberapa hal yang kita bisa gotong rame-rame, termasuk partisipasi dari masyarakat. Misalnya
protokol kesehatannya, terus kemudian mau divaksin, karena antara vaksin ke vaksinasi beda loh. Ada tahapan yang lain ya. Ada vaksinnya tapi belum bisa disuntikkan juga masalah. Dari aspek kesehatan kita oke. Dari aspek ekonomi tadi juga dilihat semua datanya menunjukkan perbaikan, sehingga kalau kita bisa bertahan seperti ini, maka mudah-mudahan 2022 akan menjadi tahun yang lebih baik dibanding dengan 2021. Nah, pertanyaannya adalah apa yang kita bisa bagikan, kita bisa share ke negara lain. Sebenarnya ada satu kunci, Mas, yang relatively, tapi sekali lagi ya, ini jangan membuat kita kemudian terlena. Gegara saya ngomong nih bahwa kita cukup disiplin dengan protokol kesehatan. Dan ini betul-betul sangat membantu, Mas, terutama masker. Masker itu, saya kan banyak sekali pergi ke luar negeri ya. Saya membandingkan, Bu, dan ya. saya bandingkan, Mas, alhamdulillah kita ini cukup disiplin memakai masker, dan saya kira itu memberikan kontribusi yang cukup banyak terhadap upaya kita untuk menekan angka kasus itu cukup. Jadi protokol kesehatan, jadi dua nih. Aku kalau lihat iklan-iklan tuh cerdas juga, iklan dua sejoli antara vaksin dan protokol kesehatan itu nggak bisa dilepas. Jadi saya kira itu yang bisa kita bagikan. Negara lain juga punya pengalaman yang kita saling melihat, saling berbagi. Tapi saya kira kekuatan kita antara lain dua itu, dan ini apa namanya, karantina terpadu pada saat itu, pada saat Delta. Itu, kita bisa melakukan itu ya. Iya, kita bisa melakukan itu. Negara lain kan menjadi penumpukan dan kemudian penyebarannya menjadi sangat luas kan. Iya. Kalau infrastruktur untuk kesehatan, Indonesia kan punya puskesmas, posyandu, itu juga sesuatu yang sangat membantu. Jadi kan itu dibangun dari unit kecil, komunitas yang paling kecil ya, sampai ke atas, dan saya kira itu membantu. Plus, nah ini yang juga apa namanya juga tidak dilakukan di semua negara. Tentara turun, polisi turun, membantu untuk akselerasi. Jadi selain dari kesehatan, otoritas lain, pihak-pihak lain yang memang diminta oleh Presiden turun untuk melakukan akselerasi. Kenapa polisi, kenapa tentara? Karena mereka itu jejaringnya kan sampai di level paling kecil. Di level unit komunitas yang paling kecil. Nah, itu yang sangat membantu percepatan akselerasi. Maka di tanggal 22, aku masih ingat 22 Desember jam 7.30, jadi lepas dari jam 7.30 Pak Menkes nge-text aku, Mbak, kita udah mencapai 40% sesuai dengan target WHO, dan itu dari total populasi, bukan dari targeted population, dari total populasi. Alhamdulillah. Itu jadi kayak kekuatan yang bisa kita katakan atau sampaikan ke anggota G20 ketika kita punya presidensi ini. Jadi sebuah negara berkembang seperti Indonesia dengan penduduk yang banyak, lebih dari 270 juta, dengan tantangan yang banyak. Demikian rumit ya. Macam-macam tantangannya, just name it lah. Tetapi kita bisa mengelolanya. Kita bisa mengelolanya, dan itu akan menjadi kita bisa showcase-kan bahwa kita negara berkembang juga bisa. Tapi sekali lagi ini bukan sebuah kejumawaan ya, bukan sebuah keangkuhan, tetapi mungkin best practices yang kita bisa kita share, dan juga ada kepentingan kita dalam artian pada saat dunia melihat kita, perhatian dunia kepada kita, dan kita bisa membuktikan bahwa kita bisa mengelola pandemi, kita bisa melakukan pemulihan ekonomi secara baik, secara bersama dan inklusif. Sekali lagi, trust dunia akan muncul, akan lebih tebal sebenarnya. Kalau muncul pasti sudah muncul, akan lebih tebal, dan trust itu kan nggak bisa dihitung, nggak bisa diangkakan. Persis. Dan yang paling kita kalau mau pakai yang jangka pendek, yang praktis ya dengan trust bisa saja investasi masuk dan sebagainya. Dampak ikutan yang nggak terduga dari sebuah trust itu banyak sekali. Tadi Ibu menyebut tentara turun, polisi turun, itu kan kayak bagaimana kita bisa gotong royong ya, bersama-sama, dan itu jadi tema G20. Kalau kita mau peres lagi yang recover together, recover stronger, gotong royong, solidaritas itu kan Indonesia sekali gitu loh. Jadi Indonesia banget lah. Gitu.
Dan upaya itu juga jadi bagian nilai yang mau dibawa ke G20 itu di presidensi. Betul, berbagi, solidar satu sama lain, dan di samping untuk vaksin misalnya selain kita juga memenuhi kebutuhan kita, dan kita ini kan vaksin itu ada yang beli ya, yang memang secara komersial beli, tapi kan udah lebih dari 21% dari vaksin yang kita peroleh itu kita peroleh dari COVAX kan, dari COVAX, dari dose sharing negara-negara lain, dan kita juga berjuang melalui co-chairmanship saya di COVAX AMC Engagement Group. Kita terus memperjuangkan kesetaraan akses vaksin bagi semua kesetaraan negara. Akses Karena sekali lagi, kalau tidak semua negara selesai, maka kita tidak akan selesai dengan pandemi ini. Menyadarkan itu atau membuat semua negara yang masih punya ego untuk mau berbagi itu rumit? Itu nggak one off ini ya, nggak one off exercise ya. Pasti ya. Kita bicara dari waktu panjang ke waktu, gitu ya. Dari waktu ke waktu, dan ternyata mengumpulkan uang untuk membeli vaksin, dan COVAX itu kan sebenarnya prinsipnya mengumpulkan uang, membeli vaksin, kemudian dibagi kepada negara-negara yang memerlukan, terutama dari negara berkembang dan least developed countries atau negara yang berpenghasilan rendah. Nah, ternyata dalam perjalanannya kita itu sadar uang itu ternyata nggak segalanya. Jadi di COVAX, saya terakhir memimpin pertemuan COVAX itu minggu pertama Desember kalau nggak salah, jadi beberapa minggu yang lalu. Dari segi uang, itu ada targetnya sudah melampaui. Di titik itu targetnya sudah berlebih 17%. Tetapi dari sisi delivery-nya, di titik itu, bukan di titik ini ya, di titik itu beberapa minggu yang lalu, itu pada saat itu baru 53%. Nah, pertanyaannya, kenapa? Kenapa kok dari sisi uangnya memadai, lebih, ininya vaksin dan vaksinasi baru 53%? Karena uang kan nggak disuntikkan kan, yang disuntikkan kan vaksinnya. Ternyata beberapa hal. Kenapa delivery terhambat? Satu, antara produksi dengan demand masih belum imbang betul, belum imbang betul, dan ini ada kaitannya dengan ekor dari Delta. Kebijakan-kebijakannya ya, waktu Delta itu kan semua orang langsung tutup semuanya kan. Nah, ini pelan-pelan mereka melepas, tetapi ekornya masih kita rasakan sampai sekarang. Satu itu. Kemudian yang kedua, hesitansi. Vaksin hesitansi itu tidak hanya terjadi di Indonesia saja atau di itu common di semua negara. Itu sampai negara yang paling maju pun itu ada, dan jumlahnya lumayan juga. Kemudian yang ketiga, ternyata pada saat misalnya vaksin ini mau dikirim ke negara penerima, kadang-kadang mereka tidak mampu, tidak siap karena infrastruktur, logistiknya, kapasitasnya itu tidak bisa melakukan vaksinasi secepat yang diharapkan atau secepat yang direncanakan. Iya. Nah, oleh karena itu sekarang kita sedang kampanye cukup kencang, from vaccine to vaccination. Jadi uang itu satu titik, menjadi vaksin titik kedua, menjadi vaksinasi. Jadi kalau dulu mengumpulkan uang untuk memperoleh vaksin, ini vaksinnya udah ada, divaksinasi. Dan kita bersyukur sih, karena kalau lihat data atau perkiraan beberapa lembaga ya, Indonesia kan akan sangat lama untuk melakukan vaksin, tapi dalam praktek malah lebih cepat ya untuk melakukan vaksinasi itu. Kuncinya sebenarnya satu ya, kita solid. Saya kan termasuk yang diminta oleh Presiden, diberi tugas oleh Presiden untuk masuk yang pertama untuk memastikan perolehan vaksin, membuka akses, meratakan jalan supaya kita bisa dapat gitu kan. Di awal-awal kan tahu sendiri, produksinya berapa, yang minta berapa, banyak banget ya. Belum, dan pada saat kita bergerak itu kan uji klinis kan belum selesai. Persis. Ada resiko yang harus diambil kan waktu itu. Ada resiko dan sebuah situasi darurat. Memang memerlukan sebuah keputusan yang cepat ya. Tetapi dihitung dengan sangat baik. Karena nggak mungkin lah kita mengambil keputusan
asal. Tapi kalau kita tidak bergerak cepat, saya nggak bisa membayangkan kalau di titik Maret 2020 kita tidak mulai bergerak cepat, mungkin situasi yang kita dapatkan hari ini belum tentu juga. Belum tentu. Jadi sekali lagi solid, dan kita barrier komunikasi antara menteri juga nggak ada sama sekali. Saya waktu itu masuk bareng sama Pak Menteri BUMN, sama Pak Wakil Menteri BUMN yang sekarang jadi Menkes, dengan timnya Pak Menkes pada sebelumnya. saat itu. Terus kalau untuk negosiasi yang keluar yang harus melibatkan lembaga internasional dan sebagainya, aku tandemnya sama Bu Menkeu. Wah, teman SMA. Teman SMA, jadi kita tuh sempet negosiasi berdua untuk APD. Untuk APD itu 3 hari, hampir 3 hari. Jadi telepon, nih lo yang ini ya, nih Ret lo ini ya, Ret ya. Kita pokoknya kita keroyok. Barrier lepas semua itu ya. Barrier lepas semua. Karena waktu itu aku masih ingat banget Mas, dan itu masa itu tidak akan pernah saya lupakan. Di satu titik nakes kita mulai bertumbangan. Persis. Karena waktu itu APD nggak ada. Dan kita harus berjuang mendapatkan ratusan ribu APD. Dan perjuangan itu untuk pertama kalinya Indonesia mendapatkan 110.000 APD. Itu aku sama Anik tuh negosiasi 3 hari berdua. Jadi kalau dibikin film kayaknya lumayan. kayaknya lumayan juga. Kayaknya lumayan. Yeah. Kalau dari pengalaman Ibu ya, punya keinginan untuk membangun inklusivitas di antara negara-negara, tapi kecenderungannya kan sebenarnya orang-orang eksklusif itu. Yeah. Ini nggak semangat yang melawan semangat yang ada sebenarnya. Dan challenge-nya kayak gimana? Kalau dunia ini tidak saling terhubung, mungkin eksklusif itu bisa dilakukan, eksklusivitas itu bisa dilakukan. Tetapi karena kita ini saling terhubung dan makin tak ada batas dan saling makin gak ada batas, dan dunia ini menjadi sebuah desa yang semakin sempit. Kalau menurut aku eksklusifnya roh inklusivitas itu nggak bisa ditinggalkan. Karena ya itu, misalnya nih ya, ada sekelompok negara yang dia baru bisa melakukan vaksinasi di bawah 10%. Ya kan? Mutasi virus terus terjadi dari kan? situ ya. Ya kan? Emangnya kalau ada virus varian baru, terus kemudian ada batas negara, terus dia stop, ups, ini bukan negaraku lagi, dia tetap tinggal di situ. Ya. Dia pasti akan jalan, dan manusia saling terhubung. Jadi kita pada akhirnya sadar, kalau kita tidak membantu, itu berarti kita tidak membantu diri kita. Sendiri, ya. So kita membantu orang itu pada saat ternyata kita juga membantu kita juga. Nah, kesadaran itu sebenarnya yang kemudian tumbuh ya karena pandemi ini ya. Iya, pasti nggak mudah ya, pasti nggak ada untuk pekerjaan-pekerjaan kayak gitu, nggak ada yang mudah. Tapi sekali lagi, saya kira kita punya modal trust yang cukup besar untuk memulai gawe besar ini, dan kita tentunya juga perlu dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia. Dan kalau mau lebih dikecilkan lagi, paling enggak protokol kesehatan dan vaksinasi harus terus kita jalankan. Soal lokasi Bu, di G20 itu kita akan pakai Bali dan mungkin akan disebut Labuan Bajo, juga Jakarta, atau juga mungkin daerah-daerah lain. Ada bisa diceritakan Bu kenapa memilih itu? Tempatnya sebenarnya nggak cuma 3 itu ya, karena kalau kita bicara rangkaian keseluruhan, maka akan sekitar 150 pertemuan. 150. Iya, baik dari sisi tingkat Sherpa, tingkat menteri, kemudian ada working group, kemudian ada engagement group, macam-macam kan, cabang-cabangnya macam-macam. Itu akan ada 150 pertemuan lah kira-kira. Nah, kita mengambil beberapa kota. Nah, tetapi memang kita sadar bahwa kita tidak bisa betul-betul men-spread ke semua. Karena ini masih pandemi. Dan pada saat kita memilih satu tempat, berarti turunannya, Mas. Persis. Harus ada rumah sakit, dan sebagainya itu. Sehingga kita memakai beberapa kota yang memang semua infrastrukturnya sudah lebih siap untuk menjadi tuan rumah rangkaian perhelatan G20 ini. Dan Bali kayaknya akan jadi kesempatan untuk
muncul lagi ya, karena 2 tahun ini kita ngelihat Bali kayak ya kita harus saling bantu ya, kita harus saling bantu. Bali yang hidupnya memang dari pariwisata dan memang sangat jatuh ya, sangat turun pendapatannya selama 2 tahun terakhir ini, maka kita harus bantu juga sambil membantu yang lain. Dan saya juga cukup senang, mudah-mudahan, dan saya hampir tiap 2 hari sekali mungkin komunikasi sama Gubernur Bali untuk ngecek kasusmu gimana Pak, kasusmu naik apa enggak, karena kan wisatawan domestik sudah mulai masuk dan ternyata dari laporan-laporan Pak Gub kasusnya cukup landai. Jadi sekali lagi bismillah. Untuk kemampuan menjaga situasi yang seperti saat ini. Kalau bisa kan kita tetap landai, kesehatannya tetap landai, kemudian ekonominya yang naik. Jangan ini atau ininya naik, ekonominya turun. Ya, lebih ke situ. Ada rencana saya dengar akan mencoba kereta cepat itu, betul Ibu? Di Jakarta? Oh. Ada Presiden China untuk mencoba itu? Aku belum bisa konfirmasikan ya. Iya. Karena kita lagi berupaya untuk membangun itu ya, infrastruktur itu, dan kayaknya memang bersamaan dengan tahun depan kayaknya sudah akan ada hasil yang memadai, tapi belum. Yang penting selesai dulu. Tapi apa yang mau disampaikan ke dunia tentang tempat-tempat yang dipilih di G20 itu? Jadi pertama adalah ya tadi ya, kita ingin menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia is a trusted partner. Jadi kita ini adalah mitra yang dapat dipercaya. Oleh karena itu tadi saya bicara mengenai trust, transparansi dan sebagainya. Nah, kalau kita sudah bisa meyakinkan dunia bahwa Indonesia is a trusted partner, maka akan banyak sekali yang kemudian ikutannya akan banyak sekali. Terus yang ingin kita tunjukkan ya keindahan alam kita untuk pariwisata. Dan itu jadi tren kan sekarang, orang berwisata alam. Makanya wisata alam itu saya kira kita punya banyak sekali ya. Jadi sekali lagi selain hal-hal yang sifatnya immediate, hasil yang immediate, misalnya apakah kegiatan G20 ini akan dapat berkontribusi untuk menggeliatkan ekonomi kita? Saya kira pasti ya. Di situ pasti bidang-bidang yang terkait dengan hospitalities pasti akan tumbuh dan sebagainya, itu jangka pendek dan immediate. Tetapi yang jangka panjang yang nggak bisa dihitung sebenarnya, yang saya sampaikan tadi, trusted partner ya. Trusted partner itu yang harganya mahal, and once we get it, saya kira itu turunannya akan panjang juga sekali, dan panjang ya. Dari pengalaman harian Ibu selama ini ya, soal inklusivitas tadi ya, Ibu menemukan bahwa karena kalau kita terhubung gitu ya, nggak bisa kita eksklusif lah. Dari pengalaman Ibu sendiri dalam perjalanan ini, inklusivitas cukup membantu untuk pertumbuhan? Cukup. Dan pada saat, kalau saya, pada saat kita bicara inklusivitas, salah satu yang kita betul-betul bawa di dalam politik luar negeri kita adalah mengenai perempuan. Jadi kemanapun saya pergi, saya selalu bicara mengenai masalah perempuan. Dan yang terakhir kan saya baru kembali dari Islamabad ya. bulan lalu ya, Pakistan, bicara mengenai situasi kemanusiaan di Afghanistan, dan Indonesia kan banyak terlibat di dalam proses perdamaiannya yang memang unfortunately tidak selesai prosesnya itu karena Taliban udah masuk, dan jadi situasinya berubah, tetapi tetap komitmen kita untuk ikut membantu rakyat Afghanistan, terutama dari aspek kemanusiaan, situasi sosial ekonominya, plus peran perempuannya tetap kita tonjolkan. Jadi sekali lagi pada saat kita bicara inklusif, saya punya perhatian yang spesifik lebih ya, khusus untuk perempuan, kepada isu perempuan. Dan ini Ibu Menteri Perempuan pertama ya untuk di Kementerian Luar Negeri ya. Iya. Nah, itu bagian dari bagaimana inklusifnya Jadi kan kita. orang dulu bilang di masa saya, kan saya udah 35 tahun di Kemlu ya. Pada saat saya masuk Kemlu, banyak orang yang
bicara bahwa diplomasi ini adalah laki-laki ini dunianya laki-laki gitu kan. Jadi pada saat itu even di dalam keluarga kita sempat wah bener nggak nih ya. Kalau bener berarti kan saya akan I will go nowhere kan, masuk ke sebuah dunia yang perempuan mungkin nggak akan kemana-mana ya, dia akan begitu-begitu saja gitu. Tapi ternyata pada saat saya masuk ke Kemlu itu mungkin salah satu environment kerja yang sangat inklusif. Okay. Jadi saya kadang-kadang teman saya hampir semuanya laki-laki kan, angkatan saya cuma 10% pun ada beberapa yang kemudian memutuskan untuk berhenti. Jadi less than 10%. Dan saya kadang-kadang nggak ngerasa bahwa saya ini perempuan karena they treat me well. Dia nggak ngelihat bahwa saya perempuan. Dia menghormati saya menghormati dia sebagai mitra sejajar saya. Dan saya kira saya di-bless oleh sebuah environment yang seperti ini, dan saya harus mengamplify, payback-nya dengan menciptakan environment seperti ini ke lingkungan yang lain, ke negara yang lain, yang intinya sebenarnya berilah kesempatan yang sama kepada perempuan. Iya. Nggak harus menunggu 35 tahun lagi lah untuk. Iya, makanya tiba-tiba udah sampai di titik ini, oh ya berarti untuk membuktikan bahwa nggak ada diskriminasi. Iya. Salah satu hobi ibu kan naik gunung ya, itu kan hobi laki-laki banget. Nah itu gimana bisa ketemu tuh hobi? Aku dikelilingi oleh laki-laki sih. Jadi waktu kuliah temannya laki-laki, kerja temannya laki-laki semua, terus suami tentunya, anakku 2 laki-laki, sekarang cucuku 2 laki-laki juga. Jadi memang hidup dengan laki-laki dan kebiasaan-kebiasaannya ya. Dulu nggak cuma naik gunung ya, turun tebing segala itu. pokoknya olahraga yang agak maco itu itu nggak ada hambatan ya, artinya komunitasnya tidak melihat ini perempuan laki-laki dan pengalaman inklusif itu. Mungkin aku termasuk yang beruntung ya, termasuk yang beruntung membuat selalu memperoleh sebuah lingkungan yang betul-betul mereka treat me well, treat me fairly gitu kan, sehingga saya nggak ngerasa saya perempuan. Saya merasa menjadi perempuan kalau saya hamil, melahirkan itu, oh iya saya perempuan. Itu nggak mungkin diambil laki-laki soalnya. Nggak mungkin, dan kalau misalnya mungkin nggak boleh, karena itu hak eksklusif perempuan. Lalu untuk membagi waktunya sendiri Ibu gimana ya? Sebagai perempuan yang hamil, yang merawat anak, tapi juga punya tanggung jawab dan punya profesi yang demikian. Kalau sekarang sih udah enak ya, anak-anak udah gede, udah nikah, udah punya cucu gitu. Tapi kalau ditarik ke belakang ya, apalagi kalau pas penempatan kan, penempatan harus nganter anak, harus ini itu sendiri gitu, cukup berat sih. Saya selalu bicara dengan para diplomat perempuan bahwa kita tahu ya, kita ada di dunia seperti apa. Kita harus kerja keras 2-3 kali lipat. Tantangan kita akan lebih banyak. Dan untuk teman-teman yang berkeluarga, tantangannya lebih besar lagi. Bagaimana sambil kita berkarir, kita juga memperkokoh, merawat keluarga. Dan itu bukan hal yang mudah. Sama sekali bukan hal yang mudah. Dan teamwork di dalam keluarga, jadi sekali saya tuh selalu berpendapat bahwa di dalam keluarga itu yang perlu dibangun itu adalah sebuah teamwork. Jadi sudah tidak ada pembagian, lo kan perempuan, lo kan harus ini. Nggak begitu ya? Enggak. Kita semuanya lakukan bersama. Ya kecuali hamil dan melahirkan dan sebagainya, itu hak eksklusif saya. The rest itu semuanya adalah teamwork. Dan kalau kita bisa membangun teamwork yang kuat di dalam keluarga, insya Allah di kantornya juga jatuhnya enak sih. Teamwork termasuk membagi tugas ya? Misalnya suami melakukan apa, anak membagi pekerjaan apa? Iya, kita tuh pokoknya udah betul-betul teamwork yang nggak bisa kita lakukan, nggak bisa dilakukan oleh satu orang, kita bisa minta tolong yang lainnya. Pokoknya intinya itu. Dan ya memang sebenarnya seharusnya begitu kan? Atau lingkungan ibu yang laki-laki itu menjadi sebab juga ibu jadi selengker atau selengki itu? Karena itu kan seleng itu kayak cowok banget ya. Saya itu ya, makanya saya selalu bilang bahwa oke, kita memperjuangkan kesetaraan hak perempuan. Tetapi jangan lupa, kesetaraan itu tidak pernah akan ada
kalau tidak ada peran laki-laki. Jadi kita harus meng-appreciate para mitra laki-laki kita yang memberikan kesempatan yang sama. Jadi kadang-kadang lupa kita berjuang untuk perempuan, tapi kita lupa juga mengapresiasi laki-laki. Pasangan kerja kita. Gitu. Kalau suka musik sejak kapan, Bu? Sejak kuliah atau SMA? Penikmat sih. Penikmat. Penikmat lagu-lagunya ya. Iya, penikmat, semangat lah. Itu kemudian jadi vokalis juga untuk Elek Band. Kemarin. Itu kabar gimana tuh? Iya, itu nggak ada kabarnya nih setelah pandemi kemarin. Tiba-tiba Pak Menhub nge-text kita punya grup, grup Elek Band, Elek Band gitu. Terus Pak Budi Karya dia bilang, udah 2 tahun nih ya, gitu. Terus kita bilang iya tapi belum saatnya karena kita sedang prihatin. Dan kalau nyanyi kan ngerasa nggak aman ya, karena deket-deket terus kemudian buka masker, enggak lah. Dan bisa teriak-teriak juga ya. Enggak, kita sekarang konsentrasinya adalah pulih dulu lah. Baru yang lainnya itu bisa kan dilakukan. Iya, kayak Elek Band itu kan menjadi nomor 57 kali. Yang pertama sekarang pokoknya pulih dulu. Ya kemarin saya ketemu Pak Budi Karya dan ada meeting dengan pemret ya. Ya kita akhirnya instrumen dari Jubing. Karena nggak ada yang menyanyi juga, terus Pak Budi Karya mengundang Jubing untuk memberi instrumentalia dan kita bertemu itu. Ya pelan-pelan mungkin kita bisa masuk ke situ sih. Iyalah. Tahapan itu. Iya. Tapi sekarang konsentrasi kita, even diplomasi ya, saya kan harus readjust prioritas, dan prioritas kita semuanya adalah untuk mendukung pemulihan. Baik kesehatan maupun ekonominya. Oke. Ibu punya bayangan nggak pasca 2022 setelah presidensi kita, dunia akan menjadi seperti apa? Atau lebih baik, atau lebih baiknya menjadi mudah-mudahan kayak apa? 2022 akan menjadi titik balik ya, titik awal dari sebuah pemulihan yang sustainable ya. Dan Dirjen WHO, saya ingat tanggal 22 Desember, mengatakan bahwa dia berharap 2022 akan menjadi tahun pemulihan. Tahun pemulihan. Jadi sekali lagi, kalau kita bisa, sekarang memang banyak negara sedang bergulat dengan Omikron ya. Dengan Omikron. Data mengatakan memang tingkat penyebarannya lebih cepat dari Delta, tetapi data sementara yang kita dengar dari para ahli mengatakan bahwa tingkat keparahannya lebih rendah daripada Delta. Nah, kalau kita bisa mengelola, menekan, mudah-mudahan betul bahwa 2022 ini akan menjadi sebuah tahun pemulihan. Pemulihan bersama dan pemulihan kuat bersama. Pemulihan bersama dan pemulihan yang lebih kuat dan lebih lestari ya. Sustainable. Mudah-mudahan kita punya harapan yang terwujud nih di tahun 2022. Amin. Ya. Oke, begitu Ibu. Saya dari tadi saya bau wangi-wangi masih ngumpulin daun pandan, Bu. Masih. Daun pandan sama bunga sedap malam. Oke, itu jadi kayak apa? Healing atau? Iya, pacifier. Oke. Jadi kalau ini pandan kan kita tenang, damai. Jadi dan itu kita berusaha menjadikan lingkungan kerja kita lingkungan yang nyaman lah. Ya. Kalau negara Ibu sebut Belanda itu kan menjadi sebuah negara yang saya 2 kali penempatan di situ ya. Saya penempatan kedua saya Belanda. Kemudian saya duta besar saya yang kedua di Belanda. Jadi saya ya cukuplah punya kenalan yang cukup banyak di Belanda. Nah, Ibu menyebut ada kesederhanaan yang didapat di situ ya, di kehidupan di orang-orang di Belanda itu. Poin-poin itu simple tapi di Belanda terus kemudian di negara-negara Nordik juga mereka itu simple, meng-create sesuatu simple, tetapi mereka lebih terfokus pada fungsinya ya. Jadi kita itu, kalau saya dalam melakukan sesuatu, kita fokus dulu nih fungsinya mau apa, maksimalkan fungsi. Nah, ternyata di balik sebuah kesederhanaan itu, fungsi itu tetap bisa luar biasa. Ya. Dan itu yang juga menjadi pijakan untuk melakukan kesederhanaan sesuatu. Adalah yang terbaik. Termasuk potongan rambut Ibu. Ini sederhana banget. Sederhana. Itu bukan karena sering gaul dengan laki-laki dan di lingkungan laki-laki. Selalu pendek kan saya. Karena kan simple. Bisa tiba-tiba ada telepon dan lari. Kalau rambut saya panjang segini, saya harus ngonde dulu.
dan sebagainya lama. Jadi ini hanya karena kebiasaan aja sih. Oke. Terima kasih Ibu Retno. Terima kasih, sehat selalu. menyenangkan. Sehat selalu. Selamat tahun baru. Oke. Terima kasih. Sip.